Sendiri. Udah, kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa, dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ, katanya kan ada tim-tim daripada Rabita Alawiyah yang siap untuk di Rabita Alawiyah itu. Ada Mas Rumel, ada Al-Mashhur, Idrus Al-Masur, ada Fikri Syahab, ada siapa lagi itu. Silahkan itu, bariskan saja, nggak usah banyak-banyak orang. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan Dokter Sugeng. Kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja itu di UIN Wali Songo. Silakan bertanya atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada proposisi saya. Saya akan menanyakan, mereka juga boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Kemudian tentang tes DNA nanti akan Dokter Sugeng. Kenapa? Ya karena kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral di Rabita Alawiyah itu belum apa-apa udah banyak yang SMS kepada saya, Gus Ajis, jangan datang kan. Nah ini persis seperti kemarin itu di yang diinisiasi oleh para kuncen-kuncen Kesultanan Banten itu. Ya, jadi saya kira kalau memang betul untuk mencari kebenaran yang betul-betul untuk berdiskusi, ya saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Rabita Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisalah untuk meminta kepada Menag misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian yang mencerahkan gitu. Bukan untuk membenarkan, untuk mencari pembenaran saja, tetapi untuk betul-betul mengkaji secara ilmiah. Saya kira itu lebih elegan, lebih kesatria, ya lebih bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Misalnya Rabita Alawiyah menghubungi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Nah, UIN Syarif Hidayatullah dulu kan pernah juga untuk mengadakan acara saya dengan Profesor Said Agil Hussein An-Murawar. Kemudian beberapa hari sebelumnya itu dibatalkan. Ini saya tidak tahu pembatalannya berdasarkan pertimbangan apa, yang jelas seminar nasab antara saya dan Profesor Agil Hussein Al-Munawar tidak jadi. Ya, saya kira demikian Gus Ajis. Jadi intinya kan begini. Intinya kalau memang mau untuk menggali, menjawab tesis-tesis saya itu bisa di tempat yang netral, bisa di tempat yang ilmiah, yaitu di kampus. Silakan. Kebetulan itu dari UIN Wali Songo, di lembaga pemberdayaan masyarakatnya itu ingin mengadakan acara itu, dan Mas Rumel itu sudah diundang tapi dia tidak bersedia karena katanya mau ke luar negeri tanggal 10 September. Nah, itu dijadikan aja. Kalau dia itu tanggal 7 September ada di Jakarta kan berarti kayaknya belum pergi ke luar negeri tanggal 10 itu. Itu bisa diadakan di UIN Wali Songo aja. Insya Allah saya akan datang, kita bisa diskusi, silakan banyak orang dari pihak mereka, nanti kita sendirian akan menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan mereka, dan nanti saya akan balik bertanya kepada mereka tentang sumber-sumber yang mereka punya tentang nasab mereka. Saya kira itu akan lebih elegan dan akan lebih bermartabat. Demikian. Siap, terima kasih Yai. Dan saya rasa itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, karena sudah 1 jam juga Yai. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari Kiai. Mangga silahkan. Ya.
terima kasih kepada Gus Ajis pada malam hari ini. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan di dalam menyikapi keterputusan nasab Balawi ini tidak perlu serius-serius ditanggapi, karena memang ini adalah hanya masalah kajian ilmiah. Kajian ilmiah ditanggapi dengan ilmiah dan biarkan masyarakat kemudian memiliki pilihan terhadap pemahaman yang mereka yakini. Jangan sampai misalnya ada kata-kata ketika ada orang yang sudah memahami bahwa nasab Ba'alawi ini bukanlah turun Nabi, kemudian di framing macam-macam yang tidak bermartabat. Saya kira demikian, Gus Ajis, dan perlu diingat bahwa walaupun Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi, kita akan tetap menganggap mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini. Terima kasih, Gus Ajis. Sama-sama. Terima kasih Yai, terima kasih kembali. Dan teman-teman, itulah ngobrol santai antara saya dengan Al-Muhtaram Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanggapi Kiai Imaduddin dan Ye Hanif Al-Atos atas ketidaksiapannya Kiai Imaduddin di RA. Saya sih sebenarnya tidak sepakat dengan alasan yang dibuat oleh Kiai Imaduddin. Kenapa? Karena sebelum undangan ini beliau menyampaikan walau aftal muftun. Mestinya itu yang dijadikan sandaran Kiai Imaduddin untuk tidak hadir ke RA, bukan malah pindah ke Wali Songo. Kalau dia bersedia di UIN Wali Songo, berarti beliau Kiai Imaduddin tidak konsisten dengan statementnya walau aftal muftun. Mestinya Kiai Imaduddin itu yang dipakai alasan untuk tidak hadir di RA itu adalah walau aftal muftun, saya sudah selesai gitu. Bagi saya kalian bukan duri Nabi, mestinya begitu. Kemudian yang kedua, saya ingin menanggapi juga kepada Hanif Al-Atos biar berimbang. Hanif menjelaskan kenapa harus di RA, bahwa kata Hanif karena subjek yang menjadi bahan kritikan Kiai adalah RA, jadi harus ke RA. Begini, saya balikin, karena Habib Taufik Assegaf dan beberapa habaib yang lainnya termasuk ada Habib Bahar menyebutkan bahwa tidak usah diladeni. Ajakan RA ini setelah berkali-kali statement Habib Taufik Assegaf nggak usah diladenin. Awalnya ngeladenin dengan nyinyiran Habib Taufik Assegaf. Dan beberapa kiai pun yang membela habaib, statementnya kan begitu, nggak usah RA yang ladenin, nggak usah RA. Jadi entah ini siasat atau taktik atau politik atau ya semuanya benar. Kalaulah mau mengundang itu mestinya dari awal-awal. Kok kemarin-kemarin malah yang suruh bertempur bukan RA? Ini kan menggelitik. Sekarang atau jangan-jangan ini permainan karena RA tahu Kiai Imad nggak datang. Analisa ini tidak sembarangan kawan-kawan, karena saya melihat nama Mama Gufron. Pasnya Mama Gufron kok diajak diskusi. Dulu orang RA dalam hal ini adalah Habib Taufik Assegaf yang ketuanya, yang seolah-olah tidak layak RA menanggapi. Faktanya hari ini ya, jadi saya saya memandang ini cuma dagelan gitu loh. Atau memang ini ya agar rame terus. Ini kan sudah mulai reda ya, habaib yang main TikTok kan sekarang sudah tidak ngebahas nasab lagi ya. Akhirnya sekarang saya ngebahas lagi. Apa ini permainannya RA? Ini mananya ini? Nanya ya, bukan nuduh. Apa ini permainannya RA? Atau sudah mengetahui beberapa bulan ke depan akan ada sesuatu? Bagi saya terlambat RA itu berupaya itu. Nah, kalau ini bukan keterlambatan tapi misalnya memang siapnya hari ini, oh berarti kemarin-kemarin kalian RA tidak siap data dong. Kayak gitu.
perhatikanlah. Itu ada videonya Habib Taufik Asegaf, apalagi Yek Bahar ya. Wow. Katanya Yek Bahar. Gonggongan anjing tidak usah dijawabi oleh aungan harimau. Ya, itulah permainan dan permainan. Tapi saya pribadi ingin sampaikan kepada Kiai Imaduddin. Jujur Kiai Imaduddin, antum tahu, saya udah gak ada takut ke siapapun. Saya siap datangin rumah Anda Kiai Imaduddin. Justru, kalau sekarang Kiai Imaduddin datang ke RA, saya akan datang ke rumah Kiai Imaduddin, mau saya pelongo-pelongoin Kiai Imaduddin. Serius Kiai Imaduddin. Kalau datang ke RA, saya datang ke rumah antum Yi, dan saya akan pelongo-pelongoin jenengan di rumah jenengan. Udah selesai, nasab udah selesai. Dan buat RA, lo orang kemana aja? Sengaja kali ya, udah mulai reda diangkat-angkat lagi. Dikira kau hebat RA. Itu dia teman-teman hal-hal yang disampaikan.